Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, saudara-saudara. Semoga sehat selalu dan bahagia. Video berikut kembali Kiai Madudin Al-Bantani memberikan pelajaran kepada kita semua, khususnya para mukibul-mukibul yang masih mau menjadi jongos Ba'alawi. Beliau dalam ceramah ini sebelum resign tentang pergulatan nasab Ba'alawi menjelaskan bahwa siapakah Fakih Muqaddam yang ketahuan betul-betul palsunya, kemudian menceritakan legenda-legenda yang ada di tanah air, terus banyak lagi lah pokoknya nanti yang akan kita saksikan. Jadi para mukibul Ba'alawi, kalau melihat channel ini, tolong simak, jangan sumpah serapah. Marilah kita buka pikiran sebenar-benarnya, kita cerna bagaimana penjelasan dari Kiai Madudin Al-Bantani. Untuk kedepannya, apakah ceramah ini masih akan mukibul bantah, ini ya terserah, monggo. Kalau perlu ya cari data, cari referensi untuk membantahnya. Jangan cuma sumpah serapah, mengumpat sana sini, bahkan mengatakan Kiai Iman sebagai pemecah belah umat. Marilah kita sadari bahwa kita ini anak bangsa yang sudah lama terjajah oleh Belanda dan Inggris, juga pernah Jepang. Lantas apakah kita masih mau dijajah pikiran kita untuk menjadi jongos di bawah telapak kaki klan Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi? Ingatlah, Nusantara ini terlalu luas, terlalu mahal untuk digadekan dengan apapun untuk menghancurkan kita semua. Jaga persatuan, jaga kerukunan, berpikirlah waras. Jangan gampang lagi terdoktrinasi dari segala sudut oleh bangsa-bangsa atau orang-orang yang menginginkan kita ini terjajah secara mental dan spiritual, apalagi dijajah fisik seperti tempo dulu. Kiai Madudin dalam ceramah ini ya banyak sekali pelajaran yang sebenarnya sudah pernah kita dengar, tetapi lagi-lagi ini disampaikannya lagi supaya kita ini ya tetap waspada, tetap bangga dengan leluhur kita, kiai-kiai Nusantara yang pernah berjuang sampai detik ini, tinggalannya masih tersisa, masih berkembang, masih berseri ibarat bunga yang kena hujan di sore hari, masih lestari. Apakah itu akan kita gantikan dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan keagamaan kita selama ini? Untuk jelasnya mari kita simak bersama-sama. Kenapa dulu katanya kan banyak yang ngomong kiai kibin tuh, yang kiai kibin. Kiai mah dulu saya Masari meneng-meneng baik. Biasa Masari nggak ngomong Ba'alawi batal. Kalau pengakuan itu layak ta'allaku bimanfaatin, itu nggak ada masalah, nggak ada soal. Karena dulu mungkin Ba'alawi yang ditemui Mbah Hasim itu masih malu-malu. Nggak ada yang dawir-dawir minta-minta duit, minta-minta kambing. Kalau lagi haulan dia pengen dikirim kambing 1 truk. Betul apa tidak? Tadi tuh saya sebelum datang ke sini ada mantan kibin ngomong, kalau biasanya kalau haulan itu di sana itu bawanya dari sini 1 truk kambing, dapat nyari-nyari katanya. Panitianya dia dibawa ke sana tuh. Itu mantan kibin tuh. Kadang-kadang untuk masjid sendiri masih susah, betul? Kadang-kadang kiai kita yang sejak kita dalam kandungan sudah mendoakan kita, ketika kita 4 bulan kita panggil kiai, doain kiai. Betul apa tidak? Di sini ada nggak 4 bulanan? 4 bulanan hamil istri kita panggil kiai, suruh ngedoain anak kita yang ada dalam perut.
Kemudian ketika 7 bulan kita manggil kiai lagi, suruh ngedoa lagi, diamplopin paling 5.000 10.000. Kemudian ketika lahir manggil lagi kiai lagi, namanya nyuguh tamu. Nah, doa lagi, nanti dapat 7 hari manggil lagi, suruh nyukur rambut, doa lagi kiai itu. Kemudian sunatan, manggil kiai lagi. Pas besar dia dikasih rezeki sama Allah, duitnya miliaran, ngasih alfatnya ke Habib. Kebin, otak ini ngendi sih laku kebin? Kebin, otak taruh di mana? Terus yang ngajarin kita sholat, yang ngajarin kita wudhu, kiai kampung di musola-musola kecil, di masjid-masjid. Kadang dia yang ngajar, kadang dia yang bawa kue, dia yang bikin kopi kiainya tuh. Tapi Masya Allah, sesudah kenal lama Habib, dia lupain guru orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya sejak dalam kandungan. Kadang-kadang dia yang ngomong, ini malam ini ada hallnya Habib, pengajian libur, nggak boleh kalau ada Habib lagi di hall, ada pengajian. Itu namanya matane picak. Betul apa tidak? Ada nggak orang ngomong begitu? Pangkat dia itu apa ngomong begitu? Pangkat dia apa kiai? Bukan. Bisa ngaji Fathul Qarib? Enggak. Suruh nasrif fa'ala fa'alu fa'ala enggak bakal bisa. Suruh ngelal qala aslu qawala ala wazni fa'ala enggak bakal mampu. Suruh menghafal al-qawaid al-fiqhiyah enggak bakal bisa. Lalu pangkatnya apa? Itu orang dia mau di hall buyutnya dia, kita mau ngaji, tidak boleh pengajian, bahkan jamaahnya suruh hadir ke sana, katanya barokah. Barokah naon ngaji apa tuh? Barokah apa dapatnya di sananya? Dikasih kerukunan sholat? Enggak. Kadang-kadang enggak sholat. Betul apa tidak? Kadang-kadang kumpul sholat maka jangan betul-betul tuh dekat keraton masih ada. Bahkan kota kita banyak yang dipakai-pakai. Allah, haul Gresik, haul Solo, haul Malang. Lah emang pangkatnya apa dia? Coba yang di haul itu lihat sejarahnya waktu hidupnya. Ada nggak di kitab-kitab Mbah Hasim yang semasa dengan dia disebutkan? Nggak ada. Banyaknya orang-orang Baklawi itu yang dianggap hebat-hebat setelah matinya. Udah 20 tahun mati baru dicatat itu. Kehebatannya semuanya nggak ada bisa dibuktikan oleh orang yang sezaman. Apal hadis katanya 1 juta hadis, mana buktinya? Lu nggak ada, orang udah mati. Mungkin ada nggak kalau dia pakar hadis? Kitabnya mungkin, sanadnya dari siapa? Pernah nggak dia ketemu dengan musnidud dunya? Dari siapa saja dia mendapatkan riwayat hadis? Gurunya berapa ratus, seorang pakar hadis ya gurunya harus ratusan. Nggak ada, hanya di tulisan-tulisan sekarang di internet ditinggi-tinggikan, pada masa hidupnya bukan siapa-siapa. Makanya saya katakan satu Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh Ba'lawi yang hidup maupun yang sudah mati. Satu kiai Indonesia, Syekh Nawawi Tenara, lebih mulia dari seluruh habib di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dengan Syekh Mahfud Turmusi pun saya berani katakan bahwa Syekh Mahfud Turmusi lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah dari Ba'lawi, seluruh Ba'lawi yang ada di dunia, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Bahkan peci hitamnya Syekh Nawawi itu lebih mulia dari seluruh sorban-sorban ban Vespanya Ba'lawi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sarungnya Syekh Nawawi Tenara
sarung yang murah itu yang linting lebih mulia dan lebih utama dari seluruh jubah sorban-sorbannya dan lapisan-lapisannya dari para kabid Bahlawi. Saya berani kalau misalnya ada malaikat yang suka tugasnya itu menghitung, hisab, ayo dihisab. Dia suka membanding-bandingkan, makanya saya banding-bandingkan sekarang. Mereka itu sukanya membanding-bandingkan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dibandingin dengan Abdul Al-Haddad, dengan Faqih Muqaddam. Katanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia terkenal di dunia, maka Faqih Muqaddam nanti dia akan lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana dia tahu? Syekh Abdul Qadir Jailani katanya pangkatnya kalah nanti di akhiratnya oleh Faqih Muqaddam. Siapa Faqih Muqaddam? Apakah orang, apakah bukan? Faqih Muqaddam katanya imam. Saya teliti di kitab-kitab. Katanya dia wafat 653 Hijriah. Kitab-kitab sudah banyak ditulis di Yaman. Yang nyebutin nama ulama-ulama Yaman. Ulama-ulama Karim disebutin. Saya cari nama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali itu. Tidak ada sama sekali. Pada tahun 653 orang bernama Faqih Muqaddam. Tapi kibin-kibin kan hadaratnya. Loh, Sayyidina wa Maulana Faqih Muqaddam. Ya Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam dipanggil nggak ada kok. Saya bisa membuktikan dia tidak ada. Saya nggak bakal berani ngomong begini kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Faqih Muqaddam tidak ada pada masanya. Tidak ada. Lalu gimana tuh kiai kok bisa ada? Ya Sangkuriang tahu? Sangkuriang, Superman, tahu? Batman, Gundala, nggak ada orangnya. Tapi kemudian anak-anak kita hafal. Coba idola kamu siapa? Superman, Batman, Gundala, Spiderman, Doraemon. Kalau dulu Sangkuriang, Kamandanu, Angling Dharma, tak kayak tadi Angling Dharma tuh. Itu belum ditemukan bukti sezaman. Saya baca dalam sejarah Bojonegoro, kalau Bojonegoro di Banten. Di Bojonegoro bahwa para pakar-pakar Bojonegoro belum menemukan bukti sezaman betulkah dulu di Bojonegoro ini ada Angling Dharma. Tetapi itu adalah sebuah kekayaan kebudayaan daripada Bojonegoro. Sama seperti di daerah Jawa Barat dikenal dengan nama Sangkuriang. Dikenal dengan nama di sana siapa lagi itu tokoh-tokoh yang diciptakan dalam versi kebudayaan untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda pada zamannya. Itu banyak sekali diciptakan tokoh. Dan tokoh-tokoh semacam itu lalu kemudian ada yang ngaku-ngaku keturunannya. Orangnya diciptakan, sekarang orang ada yang ngaku turunan Superman. Oh, saya masih turunan Superman. Mengenai Arjuna, apakah betul Arjuna punya anak namanya Parikesit? Betul, dalam dunia kebudayaan, pewayangan. Parikesit mempunyai anak namanya Abimanyu. Abimanyu mempunyai anak namanya Yudhoyono. Saya tahu Yudhoyono, presiden dulu. Kemudian Yudhoyono punya anak namanya Grendoyono. Grendoyono nama Pramesti. Pramesti punya anak namanya Angling Dharma. Adanya di Kali Tidu. Itu legendanya. Perlu untuk bukti sezaman untuk diyakinkan bahwa betul Angling Dharma pernah ada di Kali Tidu. Faqih Muqaddam membutuhkan itu sudah 3 tahun dicari, nggak ketemu-ketemu. Ada yang dikirim dikasih duit ke Turki, ada yang dikasih duit ke Madinah, ada yang dikasih duit ke Irak, ada yang dikasih duit ke Yaman untuk mencari bukti bahwa Faqih Muqaddam pernah ada di masa lalu. Tidak ada yang mampu mendapatkannya. Dan tidak
Tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena saya sudah secara badihiyan jaliyan bahwa nasab Balawi ini diakuinya baru di abad 9 Hijriah, 895 Hijriah. Di tahun 895 Hijriah ada seorang Balawi namanya Ali As-Sakran nyatet bin-binnya dia. Katanya dia namanya Ali, punya abah namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya abah namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini orang bener nih, masih 3 nih orang bener nih. Nah, dari Abdurrahman ke atas ini dia nggak hafal. Tulis-tulis saja sampai nama cucu Nabi yang namanya Ahmad bin Isa yang ada di abad ke-4 Hijriah, 345 Hijriah. Memerlukan 13 nama ke situ. Dikarang aja. Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Fakri Ali bin Fakri Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qosam bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ya, saya cari kalau Ahmad bin Isa ini benar cucu Nabi. Ada di dalam kitab Tahdhibul Ansar, ada di dalam kitab Al-Mazdi Ahmad bin Isa, ada di dalam kitab Muntaqilatul Talibiyah, ada dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fakhrur Razi, ada dalam karangan kitab Al-Asili karangan Al-Marwazi, karangan At-Taqi, ada dalam kitab Al-Bahri Al-Marwazi, ada dalam As-Sabatul Musal, ada di dalam kitab Umdatul Talib di abad ke-9 awal. Ahmad bin Isa sahih sebagai cucu Nabi, anak-anaknya 3 ditulis dalam kitab-kitab itu mulai abad ke-5 Hijriah ditulis. Anaknya itu 1 Muhammad, 2 Ali, 3 Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid. Leluhurnya Habib ini namanya katanya Ubaid. Katanya anak Ahmad bin Isa cucu Nabi. Dilihat di dalam kitab-kitab masa lalu yang hari ini masih ada dicetak. Karena kitab masa lalu itu punya Imam Syafi'i itu tahun 150 Hijriah Imam Syafi'i lahir, beliau wafat 205 Hijriah, kitabnya masih ada sampai hari ini. Begitu pula kitab-kitab nasab, banyak kitab nasab itu yang saya ambil hanya beberapa, paling 30 yang saya sebut di dalam kitab. Kenapa? Karena itu yang menyebut Ahmad bin Isa. Yang lain itu keluarga lain, jadi nggak perlu untuk saya sebutkan. Kalau disebutin semua 200 kitab nasab dan sejarah bapak-bapak dan ibu-ibu yang semuanya memperkuat dan membatalkan nasab Habib sebagai keturunan Nabi. Lalu mereka marah-marah sama saya, nggak mau nerima, ini fitnah, hasud, iri, dengki.